Halo semuanya. Kenalkan kami dari kelompok 1 dengan judul Personalia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yunus Sabriana Saragi. Nama saya Diana Kamuri Sinaka. Nama saya Nada Fitri Siaga. Nama saya Delia Marandika. Selamat menyaksikan. Personalia adalah bagian penting dalam organisasi yang bertanggung jawab mengelola sumber daya manusia. Dalam bahasa modern, personalia biasa disebut HRD atau Human Resource Development atau manajemen sumber daya manusia. Fungsi personalia itu memastikan organisasi memiliki karyawan yang tepat, terlatih, termotivasi, produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Sejarah dan evolusi personalia itu pada awalnya fungsi personalia yang bersifat administratif, mencatat absensi, menghitung gaji, dan menangani dokumen karyawan. Namun, seiring perkembangannya zaman, peran personalia berkembang menjadi lebih strategis. Kini personalia tidak hanya mengurus administrasi, tapi juga mengembangkan talenta, budaya kerja, dan kesejahteraan karyawan yang secara menyeluruh. Fungsi utama dari personalia itu ada yang pertama itu perencanaan tenaga kerja atau workforce planning yang merencanakan kebutuhan karyawan di masa depan. Berapa orang yang dibutuhkan, keterampilan apa yang diperlukan, kapan waktu yang tepat untuk merekrut. Perencanaan ini memastikan perusahaan tidak kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Yang kedua itu ada rekrutmen dan seleksi. Ini proses yang mencari, menarik, dan memilih kandidat terbaik untuk bergabung dengan organisasi atau perusahaan. Prosesnya itu meliputi yang pertama membuat deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan dengan jelas, memasang iklan lowongan kerja, menyaring lamaran dan CV, melakukan wawancara dan tes, memilih kandidat yang paling sesuai, proses onboarding untuk karyawan baru. Kompensasi dan benefit personalia mengolah sistem penggajian dan tunjangan karyawan termasuk yang pertama, struktur gaji yang adil dan kompetitif. Yang kedua, bonus dan insentif berdasarkan kinerja. Yang ketiga, tunjangan kesehatan dan asuransi. Yang keempat, cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti khusus. Yang kelima, program pensiun atau dana hari tua. Yang keenam, fasilitas lain seperti transportasi dan makanan. Dan yang ketujuh, sistem kompensasi yang baik. Hubungan industrial dan kesejahteraan karyawan, personalia menjaga hubungan harmonis antara perusahaan dengan karyawan. Yang pertama itu adalah komunikasi yang terbuka dan transparan. Lalu yang kedua ada penyelesaian konflik atau keluhan karyawan. Baru ada program kesejahteraan seperti olahraga bersama dan atau family gathering. Lalu yang keempat itu ada memastikan keseimbangan kehidupan kerja. Yang kelima itu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Baru ada administrasi kepegawaian. Tugas administratif meliputi pencatatan data karyawan, pengelolaan absensi dan cuti, pembuatan kontrak kerja, pengurusan dokumen seperti BPJS, pajak, dan ijazah, baru pemrosesan gaji yang tepat waktu. Lalu ada kebutuhan hukum dan peraturan. Personalia harus memastikan perusahaan mematuhi semua peraturan ketenaga kerjaan seperti Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, peraturan upah minimum, jam kerja dan lembur, hak cuti karyawan. Adapun tantangan dalam manajemen personalia, seperti generasi yang berbeda. Personalia harus bisa mengelola karyawan-karyawan dari berbagai generasi, karena mereka ini memiliki nilai-nilai dan ekspektasi yang berbeda. Berikutnya, ada persaingan talenta. Perusahaan akan semakin sulit mempertahankan karyawan-karyawan berkualitas karena adanya persaingan antar perusahaan. Yang berikutnya, ada teknologi digitalisasi yang mengubah cara kerja personalia dari haris hingga perekrutan melalui sistem media sosial. Adapun kualitas profesional personalia yang harus dimiliki,
seperti kemampuan berkomunikasi dengan mampu berbicara dan mendengarkan sesama dengan baik. Berikutnya, memiliki sikap objektif dan adil dengan tidak memihak siapapun dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, memiliki sikap empati dalam memahami perasaan dan kebutuhan-kebutuhan karyawan. Kesimpulan yang kami ambil yaitu, personalia adalah jantung dari setiap organisasi karena mengelola aset yang paling berharga dari manusia. Dari merekrut yang terbaik, mengembangkan keterampilan mereka, memastikan mereka diberi kompensasi yang adil, hingga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Semua itu adalah tanggung jawab personalia. Di era yang modern ini, fungsi personalia terus berkembang menjadi lebih strategis dan data-driven. Personalia yang efektif tidak hanya memahami manusia, tetapi juga teknologi dan bisnis dengan personalia yang kuat. Organisasi dapat mencapai tujuannya sambil memastikan karyawan merasa dihargai, berkembang, dan bahagia dalam pekerjaan mereka. Sekian dari video penjelasan kami, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman.